Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mahasiswa mahasiswi program studi pendidikan agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kaidah asasiyah al-khamsah. Maka ini adalah akhir nanti saya presentasi. Maka nanti di pertemuan yang selanjutnya harus sudah mulai untuk presentasi yang di submit ke media YouTube. Lalu nanti presentasinya linknya diserahkan 1 hari sebelum hari presentasi, dan nanti akan saya jelaskan di ilmu dan juga di WhatsApp. Baik, marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas al-qawaid al-asasiyah al-khamsah, yaitu kaidah yang pertama, yakni al-umuru bimaqasidiha. Dan juga berikut kaidah-kaidah turunannya. Juga nanti akan disertakan contoh-contoh terkait dengan kaidah tersebut. Untuk bidayatan wa tamhidan, pendahuluan bahwa qawaid fikih ini adalah yang seperti yang kita pelajari tentang definisi, juga sejarah, juga klasifikasi di pertemuan yang sebelumnya. Maka sebenarnya qawaid fikih ini dibuat para ulama untuk apa? Yang mana berpangkal dan menunduk kepada 5 kaidah asasiyah. Jadi ada al-qawaid al-asasiyah al-khamsah atau al-qawaid al-asasiyah al-kubra. Maka kelima kaidah ini melahirkan bermacam-macam kaidah yang sifatnya adalah turunan, yang sifatnya adalah cabang. Maka nanti kaidah ini memiliki banyak sekali kaidah-kaidah turunan. Nah, maka kaidah yang asasiyah itu ada 5. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perkara, segala hal itu tergantung kepada tujuannya, tergantung kepada maksudnya, tergantung apa yang diinginkan oleh yang berniat tadi. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yaitu keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan, tidak dapat diturunkan atau dihapuskan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, yaitu kesulitan akan menimbulkan adanya kemudahan. Lalu ad-dararu yuzalu, yaitu kemudaratan atau bahaya itu wajib dihilangkan. Ini ad-dararu ya, bukan ad-dararu. Ad-dararu yuzalu, ad-dararu. Lalu al-'adatu muhakkamatun, yaitu adat atau kebiasaan yang dijadikan sebagai landasan hukum. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas satu di antara yang kelima, yaitu yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala macam perkara tergantung kepada tujuannya, tergantung kepada niatnya, tergantung kepada maksudnya. Secara bahasa, secara etimologi, maka definisinya al-umuru adalah lafzun jam'un minal amr. Jadi jamak dari amrun. Jadi al-umuru adalah lafaz umum untuk af'alun wa aqwalun. Jadi segala macam urusan, yang mana urusan ini bentuknya af'al, ucapan, af'al itu tingkah laku, dan aqwal itu ucapan. Ilaihi yarji'ul amru kulluh, atau apa saja yang termasuk dari ucapan dan tingkah laku, maka itu disebut al-umur. Itu adalah perkara. Jadi artinya adalah ahkamul umuri bimaqasidiha. Secara bahasa, secara aslinya artinya adalah hukum dari perkara-perkara itu tergantung dari apa yang diniatkan. Jadi tergantung apa yang ada di dalam hati sang mukallaf tadi. Maka aslu hadhil qaidah, asalnya, dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat.
Dalilnya panjang ya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa kanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Biasanya kalau yang pernah menghafalkan Al-Arba'in An-Nawawiyah pasti hafal ya hadis ini ya. Nah, dalilnya adalah dari Al-Quran yang pertama, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Jadi tidak diperintahkan kecuali beribadah dengan apa niatnya? Ikhlas. Lidin lillahi ta'ala. Juga di surah Al-Baqarah 225, 265, An-Nisa 100, 111, dan Al-Ahzab surah ayat ke-5. Nah, ini banyak sekali sebenarnya, tapi kita ambil dua yang umum. Yang kedua, yaitu dalil seperti yang saya ucapkan tadi, hadis riwayat Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in atau limri'in ma nawa ila akhiril hadis. Maka kaidah yang pertama membawa maksud setiap urusan itu dinilai berdasarkan tujuan atau berdasarkan niatnya. Secara eksplisit, kaidah menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang mukallaf perlu disertai. Jadi wajib ya, niatnya apa? Maka sebelum kita melakukan sesuatu harus dilandasi dengan niat yang benar sehingga mendapatkan amalan yang benar. Nah, kaidah cabangnya banyak sekali ya. La tawaba illa binniyah. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Law ikhtalafa al-lisanu wal qalbu fal mu'tabar ma fil qalbi. La yalzamu niyatul 'adati fi kulli juz'in innama talzamu fi jumlatin ma yaf'aluhu kullu mafarrin bainin fala تجزيهما نية واحد فلا الحج ولا العمرة كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية مقصد اللفظ على نية اللافظ. Ini ada kesalahan penulisan ini typo ya. مقاصد اللفظ على نية اللافظ الإيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد العبرة في العقود لمقاصد والمعاني للألفاظ والمباني ila akhiri qaidah. Jadi banyak sekali kaidah-kaidah turunan. Ini adalah yang mufassal, yang terperinci dari kaidah umum, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, tapi nanti secara umum saja. Pembahasan makna, contoh, seperti itu. Ya, tidak terlalu lama videonya ya. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama, la thawaba illa binniyah. Nah, tidak ada, kalau la di sini tidak ada pahala illa binniyah kecuali dengan niat. Jadi kaidah ini merupakan pedoman. Ya, pedoman apa? Pedoman seorang mukallaf melakukan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan ini bisa dinilai ibadah atau tidak. Orang yang tidur kalau seniatnya hanya sekedar tidur itu tidak ada nilai ibadahnya. Tetapi kalau seandainya mau ada thawab, ada pahalanya, maka tidur diniatkan untuk apa? Untuk istirahat, untuk mengumpulkan kekuatan agar bisa beribadah selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi ada niatnya. Maka sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus menata niat kita. Ya. Maka ini baik berupa ibadah yang mahdho atau ibadah yang ghairu mahdho. Kalau ibadah yang mahdho niatnya salah, nah ini juga apa itu namanya berbahaya ya. Kalau ibadah yang mahdho tapi niatnya tidak benar, ini berbahaya. Tapi ibadah yang ghairu mahdho tidak ada apa? Ini seperti amalan-amalan duniawi, ini juga tidak berbahaya, tetapi tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan pahala. La thawaba illa binniyah, kecuali dengan niat tidur, makan, gitu kan. Kalau makan niatnya apa misalnya? Niat sebelum makan
Semoga dengan makan mendapatkan kekuatan, bisa menyambung hidup, bisa menyambung kekuatan untuk beribadah. Membeli pakaian baru, niatnya apa misalnya? Agar nanti bisa menutup aurat saat sholat. Seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi niatnya adalah kita apa itu namanya lillahi atau kita sangkutkan dengan nilai ibadah. Yang kedua, niatul mukmin khairun min amalihi. Maksudnya di sini bukan berarti niat sajalah, nggak usah bekerja, tidak usah beramal. Bukan seperti itu, tapi niat seorang mukmin itu ada nilainya. Ya, ada nilainya, tidak hanya sebatas beramal. Jadi seorang mukmin yang sudah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi ada halangan. Halangan ini adalah misalnya sudah planning nanti sholat zuhur saya harus di masjid. Tiba-tiba jam 11 turun hujan lebat sekali, dicampur petir, dicampur dengan angin. Nah ini juga niat untuk berangkat ke masjid ini sudah dinilai ada nilai ibadahnya. Maka niatul mukmin khairun min amalihi. Meskipun dalam faktanya dia terjadi uzur, terjadi halangan untuk mengerjakan niat baik itu, maka itu sudah dinilai ibadah. Dan jika dia jadi menunaikan apa yang ia niatkan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? 1, pahala niat yang baik. Yang kedua, pahala melakukan amalan yang baik. Nah, luar biasa di Islam menghitung ya. Nah, maka kita dalam hal misalnya dalam hal wajib ya, dalam hal mubah misalnya, kita niatkan mubah itu untuk lillahi ta'ala, maka juga ada niatnya. Misalnya kita apa itu namanya, misalnya dalam hal mubah yang lain kita melihat ada kemungkaran atau melihat ada di jalan lah yang paling ringan ya, di jalan ada duri atau menolong teman atau apapun itu yang sifatnya tidak tidak mahdhah, tidak ibadah mahdhah, maka di sini akan ada nilai kalau seandainya berniat, meskipun dalam prakteknya terjadi halangan. Makanya sebelum berangkat ke kampus misalnya, sebelum berangkat kemanapun, sebelum berangkat kita niatkan, ya Allah, kalau seandainya nanti terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya harus membantu. Kalau seandainya ada duri di jalan, saya niat untuk menghilangkan duri itu. Meskipun tidak ketemu ya, karena di jalan sudah nggak ada duri, semuanya jalannya aspalan semua. Tapi ada niat itu sudah mendapatkan khairun min amali nafsi. Jadi lebih ada nilai kebaikannya. Tapi bukan berarti niat dulu aja lah, yang penting nanti niatnya nggak mengerjakan nggak apa-apa. Nah ini juga salah dalam berniat ya kan. Salah dalam berniat pun salah juga nanti dalam beramal. Selanjutnya, lau ikhtalafa al-lisan wal qalbu fal mu'tabar ma fil qalbi. Apabila ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang di dalam hati, maka yang diketahui oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah yang ada di dalam hati. Misalnya, sampean kok ini ya, gagal ya. Sebenarnya saya tuh pengen banget membantu sampean, tetapi di hatinya nggak pengen bantu misalnya. Nah, maka al-mu'tabar ma fil qalbi. Allah lebih tahu apa yang tersimpan di dalam hati. Karena seseorang di sini saya kasih contoh berniat untuk berwudu, lalu dia kurang fokus sehingga berbeda niat dengan amalannya. Jadi dia berniat berwudu, tapi dia ucapkan adalah al-ghusl dalam niatnya. Apa itu al-ghusl? Nah, maka wudunya tetap sah karena di dalam hatinya adalah niat untuk berwudu, bukan niat untuk mandi. Jadi banyak sekali perbedaan ya. Niat yang berbeda dengan apa yang dikerjakan, dengan mungkin dikarenakan tidak fokus atau dikarenakan dengan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya, la yalzamu niyatul ada fi kulli juz'in innama talzamu fi jumlatin ma yaf'aluhu. Tidak wajib niat ibadah. Ini kayaknya ibadah dan bukan ada. Ya niyatul ibadah, ya kan, bukan ada ini. La yalzamu niyatul ibadati
fi kulli juz'in. Nah, ini coba kita perbaiki ya, biar ada perbaikan. Ini salah tipe ini tadi. La yalzamu niyatul ibadati. Gitu dong. La yalzamu niyatul ibadati innama fi kulli juz'in innama talzamu fi jumlatin ma yaf'aluhu. Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tetapi niat wajib adalah dalam keseluruhan yang dikerjakan. Misalnya niat apa itu namanya haji, maka niatnya haji, tidak perlu niat yang pertama niat sa'i. Ya memang penting, tapi di awal kalau sudah ada niat haji, maka sudah tertutupi semuanya. Lalu misalnya niat sholat, kalau niatnya sholat, maka tidak perlu lagi niat ruku, niat sujud, pasti akan ruku, pasti akan sujud, karena ruku dan sujud merupakan bagian dari sholat. Seperti itu. Jadi talzamu fi jumlatin ma yaf'aluhu. Jadi keseluruhan apa yang akan dikerjakan oleh mukallaf. Kullu mufarridaini fala tajzihima niyatun wahid la al-hajj wal al-umrah. Tapi kalau tadi adalah komprehensif ya, satu amalan niatnya satu. Tetapi ketika ada dua kewajiban, tidak boleh dengan satu niat. Nah, kalau ada dua kewajiban, tidak boleh dengan satu niat, kecuali ibadah haji dan umrah. Bahwa ada tidak boleh melakukan dua kewajiban sekaligus, misalnya puasa Ramadan dengan niat puasa kewajiban yang lain, maka tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ada kewajiban, misalnya puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, gitu kan? Atau melakukan salat 4 rakaat dengan niat salat zuhur dan ba'diyah zuhur sekaligus. Nah, seperti itu. Ini tidak boleh, berbeda dengan sunnah nantinya. Jadi dua kewajiban, setiap dua kewajiban itu tidak diperbolehkan, kecuali kalau sunnah, nanti berbeda hukumnya kalau sunnah. Nah, ini kan puasa Ramadan ini wajib. Nah, ini tidak boleh dicampurkan, kecuali haji dan umrah. Illal hajj wal umrah. Nah, selanjutnya, kalau niat haji dan umrah kan biasanya ada tamattu, ada qiran, ada ifrad dan lain sebagainya. Selanjutnya, maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud dari sebuah ucapan itu tergantung pada niat orang yang mengatakan. Kita boleh memahami seseorang dari apa yang dia ucapkan, tetapi seseorang itu lebih memahami apa yang dia ucapkan. Jadi kita bisa menghukumi pekerjaan atau amalan itu ibadah atau maksiat sesuai atau tergantung dengan apa? Niat orang yang mengucapkannya. Ya. Misalnya ada orang yang niatnya manggil seseorang dengan nama yang lain, atau orang Surabaya misalnya kan, kalau manggil temennya itu macam-macam kan dengan nada yang lain-lain. Kalau di Malang manggilnya Sam, dibalik-balik. Nah, itu kalau niatnya itu manggilnya hanya sebatas panggilan akrab, nah itu diniatkan tergantung niatnya. Kalau seandainya niatnya memperolok, nah ini juga dihukumi sebagaimana niatnya. Maka yang tahu maksud lafaz itu adalah yang mengucapkan lafaz. Jadi bukan kita yang menghukumi, yang mendengarkan, tetapi yang tahu lafaz itu, yang tahu maksud dari lafaz itu adalah orang yang mengucapkan lafaz tersebut. Selanjutnya, masih panjang ini. Al-aimanu mabniyatun 'alal alfadhi wal maqasid. Nah, sumpah itu harus didasarkan keseriusan kata-kata dan maksud. Nah, jadi aiman ini sumpah, yang mana sumpah ini juga secara syar'i adalah ada kaitannya dengan kata-kata yang khusus digunakan. Jadi kalau di kita ada demi Allah, itu kan ada demi Allah. Kalau di Arab ada wallahi, ada tallahi, saya bersumpah bahwa demi Allah, gitu kan, dan seterusnya. Ini juga termasuk, ini benar-benar sumpah atau sebatas gurauan. Makanya tidak boleh
menggunakan gurauan dengan bersumpah. Dalam rukun Islam, niat, cara, tujuan, ini juga harus ada di dalam satu kesinambungan. Maka niatnya juga harus benar-benar, niatnya ini baik atau tidak. Misalnya kita dituduh mencuri, maka kita harus bersumpah demi Allah, demi zat yang maha melihat misalnya. Nah, karena kita benar-benar tidak mencuri. Atau orang yang benar-benar dituduh dengan berbuat yang tidak diinginkan, maka itu juga sumpah yang mungkin diperlukan. Nah, seperti itu ya. Jadi sumpahnya itu adalah tergantung niat, cara, dan tujuannya. Jadi al-aimanu mabniyatun alal alfat wal maqasid. Jadi sumpah itu terdiri dari atau berdasarkan atas lafaz dan maksud. Jadi lafaznya juga dipilih, tidak sembarangan alfaz. Nah, kalau sekarang kan buat bercandaan ya, demi apa coba, gitu kan. Itu juga sebagai satu bercandaan. Maka kalau alfaznya sudah benar, lafaz sumpah, dan juga maksudnya benar, maksud sumpah, maka itulah yang dinilai sebagai sumpah. Tapi kalau sebatas lafaznya oke, benar, ya demi inilah, tapi maksudnya tidak untuk bersumpah, benar-benar bersumpah, maka juga tidak digolongkan sebagai sumpah. Nah, seperti itu. Al-ibratu fil uqudi limaqasidin wal ma'ani lil alfaz wal mabani. Yang dihukumi dalam sebuah akad, ya, kalau tadi sumpah ini adalah akad, adalah niatnya. Niatnya atau maksudnya, bukan lafaznya saja. Jadi contoh orang nikah ya. Orang nikah itu kalau perempuannya diam, makanya kalau ada yang melamar, maka kalau perempuannya diam berarti dia iya, ya kan? Yang dihukumi itu maksudnya. Dan sukutuha iznuha. Jadi orang perempuan yang diam itu berarti dia oke, mengizinkan, kan gitu. Jadi tidak perlu dihukumi alfatnya, itu adalah akad. Jadi dari maksudnya. Makanya akad kita itu berbeda-beda ya. Ketika akad nikah itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan detail, itu sesuai dengan adat masing-masing. Ada yang hanya sebatas saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut, yang seperti itu. Ada yang di suatu tempat harus menyebutkan detail dengan mas kawin, perhiasan emas misalnya 24 gram dengan ini itu harus detail. Ada yang cuma menyebutkan dengan mas kawin emas, itu saja. Jadi ini adalah adat. Tetapi kalau akad fil uqud, maka dihitung adalah maksudnya atau niatnya. Ma'istaratu fihi ta'yin fal khata' fihi mubtil. Sesuatu yang disyaratkan, yang diharuskan untuk ditentukan niatnya secara detail, spesifik, maka jika salah dalam penyebutan syarat tadi, maka memiliki risiko batal. Maka misalnya dalam niat, dalam hati, kita menyebutkan meskipun tidak dialfatkan ya, niatnya ini zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Dan dalam hati aja ya, salat zuhur. Tapi ternyata salah niat. Nah, tadi kok saya salat zuhur ya, tapi ternyata udah asar ya. Nah, ini maka bisa beresiko batal salatnya. Karena salat zuhur ini adalah disyaratkan untuk dilafadzkan, tetapi pelafatannya bisa secara sirri atau secara jahri. Itu yang berbeda. Maka ini mempengaruhi syarat sahnya ibadah tersebut, syarat sahnya sholat. Ma yustaratu ta'arrud lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza 'ayyanahu wa akhta'a dharra. Sesuatu yang disyaratkan menyebutkannya secara garis besar, secara umum, mujmal, jika di dalam pelaksanaannya ditentukan secara rinci dan salah dalam penentuan ini berakibat fatal. Misalnya orang yang niat melaksanakan salat jenazah laki-laki, tapi ternyata jenazahnya perempuan. Padahal sebenarnya tidak perlu disebutkan, maksudnya tidak perlu disebutkan secara detail. Misalnya usolli ala hadhil maitah atau hadhil janazah. Nah, itu juga ini diperbolehkan, ya kan? Dalam hal ini menentukan jika salat jenazah sangat dipersyaratkan secara rinci, maka harus diketahui terlebih dahulu. Jadi tadi kalau memang disyaratkan secara rinci, maka harus diketahui niatnya.
Apakah ini benar-benar laki-laki ataukah ini perempuan ataukah ini, maka misalnya tidak perlu nyebut namanya misalnya. Tapi kalau sudah tahu namanya maka disebut namanya. Seperti itu. Maka ini bisa berakibat fatal. Maka dicarilah yang aman tadi kan. Usalli ala hadhil janazati. Saya sholat atas jenazah ini. Nah, itu yang aman juga. Seperti itu. Ma la yustaratu ta'arud lahu jumlatan wa la tafsiran idza anna wa akhta lam yadurra. Sesuatu yang tidak disyaratkan. Tadi kan yang kalau yang tadi disyaratkannya secara mujmal saja. Ustaz, mujmal saja, umum, tapi tidak disyaratkan secara terperinci. Tapi kalau disebutkan, ini berbahaya, fatal. Nah, kalau yang ke-12 ini tidak disyaratkan secara umum atau terperinci. Kan? Maka tidak penting disebutkan. Kalaupun disebutkan tidak masalah. Contoh misalnya, saya sholat asar di Malang. Kalau di Malangnya nggak usah disebutkan. Ternyata sudah di Surabaya. Nah, maka di sini misalnya di dalam perjalanan jalan tol kan nggak tahu berhenti di apa itu namanya rest area, nggak tahu rest areanya ini di Surabaya atau di Malang, tiba-tiba dia saya sholat asar di Malang. Ya ini kan tidak perlu disebutkan. La yustaratu ta'arud lahu jumlatan wala tafsilan. Tidak disebutkan dengan terperinci ataupun secara mujmal, maka kalau disebutkan dengan salah tidak masalah. Dimanapun salatnya tidak masalah. Nah, terima kasih. Ini adalah penjelasan singkat terkait al-umuru bi maqasidiha. Silahkan absen di info KHS, juga absen di kolom komentar untuk pengganti absen di ilmu, nanti saya rekap. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Lalu nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan presentasi bergilir. Nanti kelompoknya bisa dilihat di portal ilmu.umm.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.